Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, pahlawan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun cakap, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan sekolah dasar di ELS, Sekolah Dasar Belanda. Kemudian sempat melanjut ke Stovia, Sekolah Dokter Bumiputra. Tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sediotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, KOM Muda, Cahaja Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Douwes Dekker, Dr. Danudirja Setiabudi, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indische Partij, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia. Pada tanggal 25 Desember tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Idenburg berusaha menghalangi kehadiran partai ini. Dengan menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret tahun 1913. Alasan penolakannya adalah karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Kemudian setelah ditolaknya pendaftaran status badan hukum Indische Partij, ia pun ikut membentuk Komite Bumiputra pada November tahun 1913. Komite itu sekaligus sebagai komite tandingan dari Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Sehubungan dengan rencana perayaan itu, ia pun mengkritik lewat tulisan berjudul Als ik ins Nederlander was.
Seandainya aku seorang Belanda, dan EN for Allen maar ook Allen for EN, satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Tulisan seandainya aku seorang Belanda yang dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Douwe Dekker itu antara lain berbunyi, sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingannya sedikitpun. Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Udenburg menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan, berupa hukuman internering, hukum buang, yaitu sebuah hukuman dengan menunjuk sebuah tempat tinggal yang boleh bagi seseorang untuk bertempat tinggal. Ia pun dihukum buang ke Pulau Bangka. Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo merasakan rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil. Mereka pun menerbitkan tulisan yang bernada membela Suwardi. Tetapi pihak Belanda menganggap tulisan itu menghasut rakyat untuk memusuhi dan memberontak pada pemerintah kolonial. Akibatnya keduanya juga terkena hukuman internering. Douwe Dekker dibuang di Kupang dan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka bisa mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus tahun 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Raden Mas Suwardi Suryaningrat berhasil memperoleh Europese Akte. Kemudian ia kembali ke tanah air di tahun 1918. Di tanah air ia mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Setelah pulang dari pengasingan, bersama rekan-rekan seperjuangannya, ia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional. National Onderwijs Instituut Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa, pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Tidak sedikit rintangan yang dihadapi dalam membina taman siswa. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya.
dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada tanggal 1 Oktober tahun 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu kemudian dicabut. Di tengah keseriusannya mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di taman siswa, ia juga tetap rajin menulis. Namun tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya berjumlah ratusan buah. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Sementara itu, pada zaman pendudukan Jepang, kegiatan di bidang politik dan pendidikan tetap dilanjutkan. Waktu pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat, Putra, dalam tahun 1943, Ki Hajar duduk sebagai salah seorang pimpinan di samping Insinyur Soekarno, Dr. Randus, Muhammad Hatta dan Ki Haji Mas Mansur. Setelah zaman kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan, Bapak Pendidikan Nasional, yang tanggal kelahirannya tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 305 Tahun 1959, tanggal 28 November tahun 1959. Penghargaan lain yang diterimanya adalah gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. 2 tahun setelah mendapat gelar Doktor Honoris Causa itu, ia meninggal dunia pada tanggal 28 April tahun 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kemudian oleh pihak penerus perguruan taman siswa, didirikan Museum Dewantara Kirti Griya, Yogyakarta. Untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hajar sebagai pendiri taman siswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat menyurat semasa hidup Ki Hajar. Sebagai jurnalis, pendidik, budayawan dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Bangsa ini perlu mewarisi buah pemikirannya tentang tujuan pendidikan, yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan. Tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi,
status sosial, dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. Hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ajarannya yang terkenal ialah Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Ing Madya Mangunkarsa, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, ing ngarsa sungtulada, di depan memberi teladan. Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.